Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hal penting di dalam keamanan pangan ya. Yang diawali oleh dosen sebelumnya sudah membahas mengenai keamanan yang berkaitan dengan keamanan mikrobiologi, kemudian ada keamanan kimia, kemudian ada keamanan biologi atau cemaran-cemaran yang berkaitan dengan cemaran kimia, mikrobiologi, kemudian cemaran biologi. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan GMP atau Good Manufacturing Practices atau cara pengolahan pangan yang baik atau CPPB kalau di dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian selanjutnya Anda juga sudah mempelajari yang disebut dengan SSOP atau standar sanitasi ya, standar sanitasi. Nah, dua komponen penting sebelum menerapkan HACCP di dalam sebuah industri pangan ada namanya prerequisite ya. Prerequisite ini yang masuk dalam dua hal penting atau persyaratan dasar untuk menerapkan HACCP. Itu yang pertama adalah GMP ya, GMP yang kemarin sudah dijelaskan sebelumnya atau CPPB cara pengolahan yang baik. Kemudian poin yang kedua adalah penerapan SSOP atau standar sanitasi. Nah, jadi di dalam sistem manajemen keamanan pangan yang kemudian ada aturan yang menjadi aturan internasional yang kemudian dirangkai dalam sistem ISO atau disebut dengan ISO 22000, kemudian diadopsi oleh SNI yang kemudian menjadi SNI keamanan pangan. Nah, itu merupakan hal penting di dalam aplikasi sistem keamanan pangan. Ya, jadi sistem keamanan pangan itu menjadi bagian penting. Sebelumnya harus menerapkan GMP, kemudian menerapkan SSOP atau bagian dari standar higien dan sanitasi. Oke, saya akan share bahan terlebih dahulu. Nah, jadi inilah pentingnya di dalam kalau kita di dalam sistem produksi ada jalur proses ya, jalur proses di mana dari mulai pembenihan, kemudian ada cocok tanam yang bagus, kemudian setelah itu pemanenan, kemudian pengolahan. Nah, dari sistem-sistem ini seharusnya juga sudah menerapkan keamanan pangan. Tetapi yang akan kita bahas bagian dari aplikasi HACCP itu tentu pada bagian industri pengolahannya ya, atau bagian dari bagaimana produk itu diolah di sebuah pabrik. Sebentar, saya akan, kalau bisa saya coret-coret ini ya. Oke, jadi dari yang akan kita bahas adalah bagian penting di bagian sini dari sistem produksi pangan. Nah, jadi setiap tahap juga harus menerapkan HACCP supaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas keamanan yang bagus. Nah, ini yang saya sebut tadi yang merupakan standar dari prinsip higien pangan yang diadopsi menjadi SNI Standar Nasional Indonesia. Ini merupakan penerapan dari SSOP dan HACCP ya, ini standarnya. Nah, ini merupakan di dalam standar-standar ini merupakan komponen penting di mana di dalam Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian terutama pada pasal 3 disebutkan bahwa standarisasi dan penilaian bertujuan untuk, nah ini ya, jadi aplikasi HACCP sesuai dengan standar dan penilaian bertujuan untuk yang pertama untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, kemudian daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan,
kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi. Kemudian tujuan yang kedua dari aplikasi standar tadi, aplikasi standar adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya. Kemudian poin yang ketiga, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan seterusnya ya. Dari undang-undang ini ya, dari 3 poin ini yang sangat penting semuanya adalah memberikan jaminan ya, semuanya bertujuan untuk memberikan jaminan. Bagi konsumen yang paling penting adalah jaminan mutu ya. Mutu itu termasuk kualitas mutu dan keamanan ya. Nah, dari standar-standar inilah kemudian dikembangkan sistem yang kemudian disebut dengan HACCP setiap pada industri ya. Ini untuk undang-undang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, ini merupakan bagian penting ya. Jadi apa? Karena proses penilaian di dalam sebuah jadi penerapan HACCP atau penerapan keamanan ini mengacu pada standar, kemudian di mana standar itu diuji dengan teknologi tertentu, kemudian diuji dengan cara tertentu, dengan peralatan tertentu. Yang menjadi penting adalah bahwa standar yang diterapkan di dalam sebuah industri itu mengacu pada standar yang benar ya, atau angka-angka yang dihasilkan dari hasil analisa dari tingkat ketelitian yang benar. Nah, jadi kalau kita punya standar yang kita tetapkan ya, dari standar yang kita tetapkan ini kemudian tentu akan ada kesesuaian ya, kesesuaian. Nah, jadi standar ini ditetapkan oleh industri atau standar yang telah ditetapkan oleh standar, ada standar penting di dalam teknologi pangan, kemudian ada alat ukur yang kemudian disebut dengan metrologi. Ya, jadi seluruh angka atau hal yang telah ditetapkan di dalam standar mengacu pada angka dari hasil pengukuran, ya, dari hasil pengukuran, yaitu adalah metrologi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita menetapkan standar kadar air, maka tentu kadar air itu akan diukur dengan menggunakan alat. Atau kita menetapkan standar cemaran yang paling banyak di dalam keamanan pangan ya, misalnya cemaran Hg ya atau cemaran Pb, tentu ada standar maksimal yang sudah ditetapkan ya. Nah, standar maksimal yang sudah ditetapkan ini, maka bahan pangan itu harus memenuhi standarnya. Tentu di dalam proses untuk menentukan bahan pangan ini aman atau tidak, harus kita tetapkan sesuai dengan standar. Nah, di dalam proses penetapan standar, tentu diukur dengan alat. Nah, alat ini yang disebut dengan metrologi. Nah, antara standar yang ditetapkan dan hasil pengukuran alat, inilah ada yang kemudian disebut dengan penilaian kesesuaian. Ya, maksud saya begini, kalau kita punya produk dengan kadar cemaran 0,5 ppb misalnya, diukur dengan metode tertentu, maka angka itu harus tepat. Angka itu harus tepat. Jangan misalnya kalau Anda mengukur 0,5, pas diukur dengan metode lain, dengan alat yang lain akan menjadi 0,51 ya, artinya lebih, itu artinya tidak tepat. Nah, untuk menjaga kesesuaian antara standar dan pengukuran tadi, maka ada beberapa standar-standar. Ya, inilah yang kemudian lahir beberapa metode dan beberapa standar yang ditetapkan. Nah, oke. Kalau di dunia internasional ada ISO ya, untuk keamanan pangan itu adalah ISO 22000, kemudian ada HACCP, kemudian ada standar halal, ini juga nanti kita akan bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada standar-standar yang ditetapkan oleh dunia internasional yang lain ya, misalnya standar ditetapkan oleh WHO, kemudian di tingkat Asia juga ada, setiap negara ada. Nah, untuk Indonesia penetapan standar mengacu pada SNI, itu untuk produk yang akan diedarkan di Indonesia. Sementara kalau produk itu akan diekspor keluar, maka ada standar-standar lain yang juga harus dipenuhi selain standar yang sudah ditetapkan dalam SNI. Nah, sementara untuk HACCP ini merupakan standar yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri dalam rangka melakukan penjaminan terhadap keamanan pangan, yang tentu acuannya adalah standar-standar. Yang pertama misalnya standar ISO. Kalau di Indonesia standarnya adalah standar SNI, yang kemudian SNI ini sebenarnya mengacu pada standar ISO.
Ya, itulah kaitan antara standar, kemudian penilaian dan pengukuran. Nah, ya. Jadi untuk meningkatkan perlindungan konsumen, jadi tujuan kenapa ditetapkan standar tadi, terutama kalau di Indonesia ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen atau pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lain, baik keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun fungsi pelestarian lingkungan hidup. Tadi sudah dijelaskan ya, sesuai dengan standar. Apa sih tujuan dari penerapan standar dari Undang-Undang Standarisasi Nasional tadi? Yang pertama paling penting adalah untuk perlindungan konsumen. Dari sekian banyak tujuan-tujuan penerapan standar, yang paling penting tetap satu, yaitu keutamaan konsumen. Ya, jadi konsumen yang diutamakan, terutama kesehatan dan keamanan dalam mengkonsumsi usaha. Kemudian baru berikutnya tujuan-tujuan penerapan standar berikutnya baru ke pelaku usaha, kemudian tenaga kerja, masyarakat, keselamatan, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua tadi sudah saya jelaskan adalah membantu kelancaran perdagangan. Artinya apa? Produk yang sudah distandarisasi di Indonesia mengacu pada nilai SNI. Artinya kalau produk itu sudah sesuai dengan SNI akan memudahkan dalam proses evaluasi, terutama dalam proses mengeluarkan seperti izin edar gitu ya, MD dan seterusnya, atau PIRT, itu semuanya adalah mengacu pada SNI atau standar. Kemudian yang ketiga, tujuannya tadi adalah untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Artinya tidak ada saling fitnah, misalnya oh yang ini berbahaya, yang ini tidak gitu. Begitu sudah memenuhi standar, misalnya kadar cemarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, otomatis produk itu akan aman. Walaupun orang lain mengatakan, oh ini tidak aman, yang itu tidak aman. Tapi kalau kita sudah punya standar, nah ini hasil perhitungan adalah standar sudah segini, maka otomatis akan aman. Sama juga ketika mengatakan sebuah produk itu halal atau tidak, makanya ditetapkan standar kehalalan ya, yang kemudian ditetapkan melalui sistem jaminan halal. Sebuah perusahaan boleh mengatakan oh si ini halal, si ini tidak, tapi standarnya tidak jelas. Begitu ditetapkan standar halal, maka begitu sudah mendapatkan sertifikat halal, otomatis dia sudah akan menerapkan 11 kriteria di dalam SCH, menjamin produk, proses, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa lagi saling menjatuhkan di dalam sebuah usaha. Ya, itulah tujuan kenapa di Indonesia juga menetapkan standar nasional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan standar ya? Jadi standar ini merupakan kesepakatan antar siapa? Kesepakatan di antara pihak-pihak ya. Jadi pihak-pihak yang saling mengakui dalam menerapkan beberapa poin atau keseluruhan. Ya, jadi standar ini sebenarnya ditetapkan antara industri sebagai produsen, kemudian standar ditetapkan oleh masyarakat sebagai konsumen, kemudian satu lagi ditetapkan antara pemerintah sebagai regulasi, kemudian dari 3 komponen penting di dalam menetapkan standar ini, ada satu komponen penting lagi adalah ilmuwan atau peneliti yang mengontrol dari semuanya ya, dari semuanya. Makanya penetapan standar sekali lagi ditetapkan oleh industri sebagai penghasil produk, kemudian masyarakat ya, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna produk, kemudian pemerintah sebagai penetapan regulasi. Nah, kemudian tambah satu lagi akademisi atau ilmuwan yang akan menengahi, artinya yang memberikan segala pertimbangan dari segi keamanan, kemudian dari segi bisnis, kemudian dari segi regulasi, kemudian baru ditetapkanlah standar. Tentu pada saat menetapkan standar, industri akan menetapkan dengan standar yang dia inginkan. Ya, yang dia inginkan apa? Sesuai dengan tujuan didirikan industri. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Nah, tentu, maka standar-standar yang akan ditetapkan sebuah industri pasti standar yang menguntungkan industri. Kemudian standar yang diinginkan konsumen tentu standar yang menguntungkan konsumen. Cara konsumen pasti berpikir makanan itu makanan yang enak, kemudian makanan yang murah, yang banyak, itu kalau perlu gratis, gitu ya. Itulah standar konsumen. Maka standar konsumen dan standar yang ditetapkan industri tidak akan pernah ketemu. Maka perlu penengah yang kemudian hadirlah yang namanya regulator. Itulah pemerintah.
Idealnya pemerintah itu menengahi antara kepentingan industri dan kepentingan konsumen. Nah, 3 komponen ini belum cukup. Kenapa? Karena harus didukung oleh ilmuwan atau peneliti atau akademisi yang seimbang. Jadi akademisilah yang akan mempertimbangkan keperluan-keperluan antara keperluan produsen, kemudian pengguna, pemerintah, sehingga melahirkan standar yang saling menguntungkan. Ya, standar yang saling menguntungkan itu bagaimana? Standar yang ditinjau dari segi konsumen itu aman, tetapi dari segi penggunaan sumber daya industri itu juga tidak merugikan. Ya, nah jadi penetapan standar ini harus spesifik ya, standar ini harus spesifik, harus rinci ya, harus ini dengan tujuan-tujuan khusus. Nah, itulah yang kemudian standar. Oke, ini contoh standar ya, standar yang ditetapkan melalui SNI yang kemudian menjadi target di dalam penetapan. Tadi ada standar, kemudian ada pengukuran. Nah, inilah standar yang kemudian akan dilakukan pengukuran yang menjadi target di dalam proses pengukuran. Ya, ini adalah contoh saja. SNI adalah persyaratan mutu dan keamanan ikan dalam kemasan. Ini contoh adalah standar dari SNI ikan kaleng ya. Yang pertama adalah kualitas sensoris. Kemudian yang kedua adalah standar kimia, yaitu histamin ya. Histamin persyaratannya adalah maksimal 100 ya. 100 ini adalah 100 mg per kilogram atau 1000 dengan 100 ppm. Kemudian standar yang kedua atau standar yang menjadi target untuk diuji contohnya adalah cemaran mikrobia. Cemaran mikrobia itu ada 2, yang pertama adalah aerob, yang kedua adalah anaerob ya. Ini satuannya adalah koloni per gram. Jadi untuk anaerob maksimal 1 kali 10 pangkat 1. Jadi maksimal boleh ada 10 sel ya di dalam makanan itu. Kemudian untuk aerobnya maksimal juga 1 kali 10 pangkat 1. Jadi maksimal ada 10 sel hidup gitu ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah cemaran logam tadi yang sudah saya sebutkan. Ini merupakan komponen penting dari keamanan pangan. Yang pertama adalah cemaran arsen ya, kemudian maksimal adalah 10 ppm 1 ppm, kemudian ada cemaran kadmium, ada cemaran merkuri, ada cemaran timbal dan cemaran timah ya. Kemudian cemaran fisik tidak ada, kemudian pengukuran fisik. Oke ya. Jadi ini titik penting di dalam proses standar ya. Nah, kenapa saya bicarakan standar terlebih dahulu? Karena pada saat kita akan merancang sebuah HACCP atau dokumen atau manual HACCP, acuannya ini selalu mengacu kepada target yang disebut dengan standar ya. Ini adalah acuan nanti yang dijadikan standar untuk membuat manual HACCP. Jadi angka-angka inilah yang akan kita kendalikan di dalam proses, sehingga proses kita kendalikan sehingga angka-angka ini akan menjadi angka yang tercapai di dalam produk akhir yang kita peroleh. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan standar. Oke. Nah, dari inilah sekali lagi dari angka-angka inilah nanti akan kita tentukan manual HACCP-nya, dan angka-angka ini pula lah yang kemudian akan kita kendalikan supaya tercapai. Nah, sering ada pertanyaan, Pak, apakah standarnya harus ini? Tidak, standarnya tidak harus ini. Tetapi paling tidak ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi di dalam industri pangan untuk ikan olahan kalau akan diedarkan di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah standar minimal untuk persyaratan mutu dan keamanan ikan, karena ini judulnya ikan ya. Jadi seluruh produk di Indonesia itu pasti ada SNI-nya, Kalau ini juga untuk produk olahan ikan beku, kemudian ada juga sekarang yang terbaru adalah SNI pempek ya. Semua ada acuannya. SNI minuman kaleng, ada SNI AMDK air minum dalam kemasan. Itu semua ada SN ini, dan
Penetapan standar selalu mengacu pada SNI kalau standar itu adalah standar minimal yang akan kita edarkan di Indonesia. Kalau misalnya akan dijual ke luar negeri, maka standar yang kita tetapkan sudah barang tentu adalah standar di negara tujuan. Ya, standar di negara tujuan tentu akan lebih ketat dibanding dengan standar yang berlaku di Indonesia. Ya, semakin maju sebuah negara, maka angka standar yang ditetapkan akan semakin ketat. Ya, maka kalau kita menerapkan HACCP yang kemudian standarnya adalah SNI pada saat produk itu dijual ke luar negeri, misalnya ke negara Eropa, biasanya akan mengalami masalah. Maka sebaiknya standar untuk pembuatan manual HACCP mengacu pada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh negara tujuan. Oke ya. Sekarang sistem HACCP. Jadi sekali lagi HACCP ini merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan. Jadi sistem ini disusun, jadi sekali lagi sistem ini disusun dan dikembangkan supaya produk yang kita hasilkan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga titik-titik di mana proses pengolahan yang penting itu sudah kita kendalikan, sehingga hasil akhir dari produk yang kita inginkan adalah hasil akhir yang sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Kalau akan kita jual di Indonesia, tentu standar itu adalah acuannya SNI. Kalau akan dijual ke luar negeri atau akan dijual ke negara-negara, acuannya tentu akan kita sesuaikan dengan negara tujuan yang akan dijual ke Eropa misalnya, ke Amerika dan seterusnya ya. Tentu standarnya berbeda. Nah, manual-manual inilah yang kemudian sistem-sistem ini merupakan bagian dari jaminan ya, merupakan dari jaminan keamanan pangan. Artinya kalau kita menerapkan sistem itu dengan bagus, sudah barang tentu atau sudah bisa dipastikan bahwa produk yang akan kita dapatkan adalah produk sesuai dengan standar yang kita acu ya. Jadi HACCP ini disusun berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan sistematika dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendaliannya ya. Jadi dari standar tadi itu adalah standar-standar minimal, kemudian kita identifikasi bahwa angka-angka yang kita inginkan tadi atau cemaran-cemaran yang kita yang akan kita kendalikan tadi itu berasal dari sumbernya dari mana. Nah, sumber ini mengidentifikasi itu bagian dari mengidentifikasi bahaya, ya, mengidentifikasi bahaya. Kemudian setelah bahaya itu kita identifikasi, misalnya bisa berasal dari bahan baku atau dari proses atau cemaran selama proses berlangsung. Kalau misalnya cemaran itu berasal dari bahan baku, maka tentu yang akan kita kendalikan adalah yang merupakan menjadi poin penting di dalam proses keamanan pangan yang kita tentukan adalah bahan bakunya, ya, bahan bakunya yang kita perketat, ya, kita harus mengadakan uji setiap bahan baku datang, kemudian kita harus pengontrolan bahan baku, itu adalah bagian dari identifikasi bahaya. Kalau bahan bakunya itu sudah bagus, kemudian ternyata hasil akhirnya tidak bagus, maka cemaran tentu sudah barang tentu cemaran itu terjadi di dalam proses. Nah, maka dari itu kita perlu pengidentifikasian proses atau bahaya dari setiap tahap. Kita cek lagi, misalnya apakah perendaman, kemudian apakah perebusan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu, ternyata sumber bahaya selain dari bahan baku, ternyata pada saat perebusan. Nah, maka yang dikendalikan yang kedua selain bahan baku adalah proses perebusan. Kita mengadakan penelitian, perebusan yang baik itu pada suhu berapa, kemudian ukuran produk itu berapa, pengalingan yang bagus itu seperti apa, itu ya. Nah, setelah ketemu, itu merupakan bagian dari identifikasi bahaya. Jadi setelah ketemu, oh ternyata suhu perebusan harus 125 derajat Celcius atau 121 derajat Celcius. Maka angka 121 derajat Celcius itulah bagian dari titik kritis. Maka perebusan itulah yang harus kita kendalikan. Ya, jadi maksudnya begitu. Jadi dengan demikian, pada proses pembuatan, misalnya pempek tadi contohnya, untuk memenuhi standar SNI, maka yang harus dikendalikan adalah bahan baku. Oke, bahan baku dengan beberapa kriteria. Oke, kalau kriteria sudah masuk, maka pengendalian yang kedua selain di bahan baku,
terletak pada perebusan. Ya, misalnya suhu perebusan adalah 121. Itulah yang kita kendalikan. Jadi intinya di dalam penentuan manual HACCP atau penentuan pembuatan HACCP itu adalah menentukan bahaya. Misalnya tadi bahayanya pada poin bahan baku, kita kendalikan bahan baku. Kemudian selain itu ada di perebusan, maka kita kendalikan perebusan. Nah, setelah kita ketemu, maka kita tetapkan standar. Dari tetapkan standar, maka aplikasi. Nah, dari aplikasi itu bagaimana pemantauannya. Nah, jadi itu saja. Prinsip HACCP, penetapan standar. Kalau sudah ketemu standar, bagaimana pengendaliannya. Setelah terjadi pengendalian, bagaimana aplikasinya. Setelah diaplikasikan, bagaimana evaluasinya. Nah, itulah prinsip dari HACCP. Oke, jadi sekali lagi di bawahnya keterangannya berfokus pada tindak pencegahan daripada pengendalian pengujian produk akhir. Tadi sudah saya jelaskan. Sasarannya jelas, standarnya jelas, maka kita akan identifikasi bahaya dari standar itu munculnya di mana. Setelah ketemu munculnya di mana, baru kita kendalikan. Ya, jadi kita kendalikan. Maka fokusnya adalah dengan cara pencegahan atau pengendalian proses sehingga produk akhirnya menjadi produk yang bagus atau produk yang sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kemudian HACCP ini poin yang ketiga merupakan bentuk komitmen manajemen dan kerjasama tim dalam rantai pangan. Jadi sekali lagi HACCP merupakan komponen penting di dalam proses pengontrolan keamanan pangan. Tetapi tidak ada maknanya kalau poin 1 dan poin 2 terpenuhi, tetapi poin ketiga ini tidak terpenuhi dengan baik juga tidak ada artinya. Kenapa? Yang paling penting adalah komitmen. Komitmen siapa? Komitmen manajemen dari manajemen puncak sampai manajemen paling akhir yaitu karyawan. Ya, jadi komitmen bos, komitmen kepala bagian atau departemen atau manajer sampai pada komitmen karyawan yang langsung bersentuhan dengan produk. Ya, jadi ini menjadi penting. Ya, jadi yang dimaksud dalam sistem HACCP ini sistemnya harus bagus, kemudian pelaksananya harus bagus, kemudian poin yang ketiga evaluasinya juga harus bagus. Oke, jadi inilah yang kemudian disebut dengan HACCP ya. Jadi HACCP ada singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. Jadi poinnya adalah analisis bahaya dan pengendalian titik-titik kritis di mana bahaya itu akan muncul. Jadi kalau bahayanya sudah ketemu, standarnya sudah ketemu, maka bagaimana proses pengendalian itu menjadi sangat penting. Jadi setelah kita ketemu proses pengendalian, itulah menjadi kunci bagaimana pengendalian itu menjadi penting yang harus dikendalikan. Oke, sebagai suatu sistem untuk menjamin keamanan pangan yang mendasar pada Halo? Putus tadi ya suaranya ya? Iya Pak, kayaknya keluar. Oke, mungkin saya matikan dulu ya, sebentar saya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, suaranya bagus ya. Kita lanjut bahwa untuk menerapkan HACCP ada beberapa syarat ya. Sebenarnya HACCP ini merupakan puncak dalam aplikasi keamanan pangan atau dalam pengontrolan keamanan pangan. Oke. Jadi harus diawali dengan infrastruktur yang bagus ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa sekedar pipa saja itu diatur. Ya, ini sudah dijelaskan oleh pas pertemuan sebelumnya. Kemudian bagaimana menata ruangan produksi itu juga sudah diatur. Jadi produksi itu harus sesuai dengan aliran bahan baku dan aliran produk. Jadi aliran proses masuknya bahan baku dari sebelah kanan misalnya terus berurut
ke kiri, terus ke kiri, sampai produknya di sebelah kiri paling ujung. Tidak boleh ruang produksi itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik ya. Itu adalah bagian dari infrastruktur. Bagaimana ukuran atau bentuk jendela juga menentukan. Jadi jendela atau kipas angin atau kemudian untuk ventilasi itu juga ditentukan. Penerangan juga ditentukan ya. Nah, ini merupakan bagian dari infrastruktur. Jadi kalau misalnya pabrik itu di awal sudah harus didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar-standar. Oke. Kemudian standar kedua selain infrastruktur sudah bagus, itu ada CPPB atau cara pengolahan yang baik, cara pengolahan pangan yang baik atau disebut dengan GMP. Ini juga mengatur bagaimana posisi ventilasi, mengatur bagaimana baju pekerja, mengatur bagaimana alat-alat mana saja yang boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai, itu semua diatur ya, ergonomik dari atau kenyamanan pekerja ini juga diatur di sini. Nah, kemudian setelah poin 1 terpenuhi, kemudian CPPB-nya sudah terpenuhi atau GMP-nya terpenuhi, baru pengendalian sanitasi. Bagaimana cuci tangan yang baik, kemudian bagaimana aturan bagi karyawan sebelum masuk harus pakai baju produksi, kemudian sebelumnya harus disemprot terlebih dahulu, ini bagian dari pengendalian sanitasi. Kemudian bagaimana sepatu karyawan itu ditentukan, tentukan posisi sepatu di mana, posisi dia harus ganti baju di mana, kemudian cuci tangan di mana, WC di mana, itu semuanya diatur ya. Nah, kalau poin 1 infrastruktur terpenuhi, CPPB terpenuhi, pengendalian sanitasi terpenuhi, maka baru kita bisa menerapkan yang disebut dengan HACCP atau Critical Control Point. Nah, jadi tanpa ada infrastruktur yang bagus, tanpa ada CPPB atau GMP yang diaplikasikan dengan baik, tanpa ada standar sanitasi, maka mustahil HACCP akan bisa tercapai. Ya. Oke, jadi di dalam proses HACCP ini ada 12 langkah, ya, ada 12 langkah. Jadi 12 langkah ini di mana poin ke-7 sampai ke-12 ini merupakan prinsip penting, ya, prinsip penting. Sementara untuk poin sebelumnya 1 sampai 5 ini merupakan bagian dari persiapan saja atau pendukung supaya HACCP ini berjalan dengan baik. Itu poin 1, kemudian sampai poin 5. Tetapi prinsip penting ada prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, prinsip 4, dan seterusnya. Ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi prinsip dasar tadi, bagaimana HACCP dan posisi HACCP di dalam manajemen keamanan pangan tadi sudah dijelaskan. Kemudian poin penting di dalam HACCP adalah penentuan bahaya, kemudian standar acuannya, kemudian bagaimana pengendalian dan evaluasinya, itu poin pentingnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sebuah HACCP itu disusun, terus kemudian diterapkan, apa yang disebut dengan manual HACCP. Di dalam HACCP ini ada 12 prinsip, di mana 5 prinsip awal ini merupakan prinsip persiapan, kemudian 7 prinsip berikutnya ini adalah merupakan 7 prinsip penting dalam proses aplikasi dan HACCP ya. Nah, ini akan kita bahas poin satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini sebenarnya yang sudah dibahas bahwa di dalam poin penting ini ya, dari 11 prinsip HACCP. Ini yang pertama adalah penentuan tim HACCP, yang kedua adalah deskripsi produk, yang ketiga identifikasi rencana penggunaan, yang keempat adalah penyusunan diagram alir, yang kelima adalah konfirmasi bagian alir, kemudian yang keenam adalah ini sudah masuk di dalam prinsip HACCP, analisis bahaya, kemudian penentuan critical control point, kemudian yang 8 adalah penentuan batas kritis. Nah, batas kritis ini merupakan CCP. Prinsip yang ketiga inilah yang mengacu pada standar tadi, batas kritisnya. Kalau kita adalah SNI, maka standarnya harus mengacu SNI. Kemudian penetapan setiap monitoring CCP. Jadi kalau kita sudah tetapkan batas kritisnya, apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana monitoringnya, kemudian bagaimana formnya, samplingnya kapan, jam berapa, siapa petugasnya. Ini bagian dari bagian monitoring. Yang penting adalah poin.
Kemudian yang ke-10 penetapan tindakan koreksi di setiap penyimpanan. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan supaya tidak terjadi kontaminasi, kita harus melakukan apa, gitu ya. Poin ini harus dilakukan apabila poin 9 ada yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita sudah menetapkan bahwa proses perebusan pempek itu harus pada suhu 121, tiba-tiba lampu mati, maka tidak tercapai suhu 121, maka poin yang ke-10 baru berlaku. Apa yang harus kita lakukan apabila kondisi ini tidak tercapai? Maka adalah penetapan tindakan koreksi di setiap penyimpangan batas kritis. Jadi kalau misalnya batas kritis tidak tercapai, harus dilakukan ini pada poin 11. Kemudian yang ke poin ke-10, kemudian pada poin 11 adalah penetapan prosedur verifikasi. Prosedur verifikasi ini adalah apakah tindakan pada poin 10 itu sudah benar atau tidak. Nah, kemudian yang ke-12 ini adalah pencatatan dan dokumentasi. Ini adalah bagian penting untuk membuat pelaporan, kemudian menjaga bahwa seluruh yang dilakukan dalam perusahaan itu terrekod dengan baik. Nah, ini merupakan bagian juga dari traceability. Pencatatan ini merupakan bagian traceability. Traceability itu adalah kemampuan telusur, ya, kemampuan telusur. Lanjut kembali. Ya. Oke, jadi ini adalah prinsip HACCP tadi. Sebenarnya ada 12, tetapi yang paling penting ada 7 poin penting yang disebut dengan 7 prinsip HACCP. Oke, sebelum nanti saya akan menjelaskan 7 poin penting di dalam penetapan HACCP, saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, supaya kalian tidak bosan. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, sebelum saya nanti akan menjelaskan mengenai prinsip aplikasi HACCP, ya. Itu tadi saya menjelaskan baru sekilas saja tentang HACCP, kemudian posisi HACCP di dalam mengontrol keamanan pangan itu posisinya ada di mana, ya. Kemudian bagaimana menyusun HACCP dan aplikasinya nanti akan kita bicarakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira bingung apa jelas? Kira-kira jelas apa bingung? Kira-kira bingung apa tidak jelas? Jelas ya, pasti ya. Jadi sebelum Anda nanti akan mempelajari bagaimana menyusun manual HACCP dan bagaimana mengontrol atau menilai kesesuaian, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu prinsip HACCP itu seperti apa, ya. Jadi sebenarnya prinsip HACCP ini isinya adalah manual, ya, manual atau panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjamin keamanan pangan. Jadi itu intinya. Nah, manual itu isinya adalah tentang evaluasi bahaya. Evaluasi bahaya ini mengacu pada standar yang telah ditentukan. Kalau di Indonesia itu ada standar SNI, kemudian kalau di luar negeri ada ISO, terus ada standar-standar lain di negara-negara yang lebih maju, tentu lebih bagus lagi standarnya. Nah, standar itu adalah bagian dari bahaya. Nah, setelah kita tahu standarnya, maka kita harus mencari kemungkinan bahaya itu timbulnya di mana. Ya, timbulnya di mana. Jadi timbulnya bahaya bisa berasal dari bahan baku, bisa juga berasal atau terjadi kontaminasi selama proses. Ya, setelah kita temukan bahayanya itu timbul di mana, ya, timbul di bahan baku atau di proses. Selanjutnya kita menetapkan strategi angkanya berapa. Ya, setelah kita ketemu angkanya berapa, kita harus mengendalikan supaya tercapai angka itu apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan.
Sebagai contoh mudahnya dalam mengendalikan E. coli tadi dalam membunuh mikrobia, maka yang kita lakukan adalah merebus pempek. Nah, maka merebus pempek ini yang menjadi kunci adalah suhunya. Suhu merebus dan waktu merebus. Maka yang akan kita tetapkan standarnya adalah merebus pempek pada suhu 121 selama 12 menit atau selama 15 menit. Nah, itulah yang akan kita pantau. Jadi kita tidak mantau berapa kadar bakteri yang ada di pempeknya, tetapi yang kita pantau berapa suhu rebusnya. Kalau suhu rebusnya oke, pasti di dalam pempeknya kandungan E. coli-nya pasti sudah oke, nggak mungkin akan melebihi batas. Nah, jadi itulah prinsip dari HACCP itu. Kita menetapkan batasnya berapa, kemudian dari batas yang sudah kita tetapkan itu, bagaimana cara evaluasinya, bagaimana cara memantaunya, ditambah satu lagi poin penting, kalau batas itu tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah prinsip HACCP. Oke, nampaknya juga sangat jelas ya. Kalau sudah sangat jelas, nanti saya lanjutkan saja kalau jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya akan share screen kembali. Oke, kalau sudah jelas, saya akan share screen kembali. Karena kita akan membahas mengenai poin penting dari HACCP yang kita sebut dengan 7 prinsip, ya, 7 prinsip HACCP. Ya. Tadi sudah saya sebutkan dari 7 prinsip ini, ya, ada konfirmasi untuk analisis bahaya, kemudian penetapan CCP atau critical control point, kemudian penetapan batas kritis, kemudian menetapkan monitoring, kemudian penetapan tindakan koreksi apabila kondisi pada poin 9 tidak tercapai, kemudian poin ke-11 adalah menetapkan prosedur verifikasi, bagaimana menetapkan bahwa kondisi pada poin ke-10 bagaimana menetapkan pada poin ke-9 ini betul-betul tercapai. Ini namanya penetapan prosedur verifikasi. Kemudian poin yang ke-11 adalah menetapkan pencatatan atau dokumentasi. Ya. Oke, inilah yang disebut dengan HACCP. Ya. Ada prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, prinsip 4, dan seterusnya. Oke, di Indonesia sendiri HACCP ini sudah mengadopsi dari sistem yang disebut dengan prinsip umum higien pangan, ya, prinsip higien pangan, ya. Oke, untuk isi dari prinsip umum higien pangan atau SNI yang diadopsi dari ISO HACCP, nah, ini yang pertama adalah prinsipnya adalah jaminan keamanan pangan dari ladang, ya, dari ladang itu maksudnya dari proses farm on farm, ya, sampai kita konsumsi, ya, sampai kita konsumsi. Jadi sebenarnya dari HACCP ini harus menjamin bahwa keamanan pangan dari ladang, artinya dari saat bercocok tanam sampai dihidangkan di meja itu aman. Nah, sekarang kalau misalnya kita dari ladang itu apa saja yang menjadi kunci? Ini adalah adanya cemaran. Ya. Cemaran apa saja? Cemaran pestisida, logam berat itu dilakukan dari on farm. Ya. Jadi pada saat menggunakan pestisida itu pestisidanya apa dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk ikan yang ditangkap dari perairan yang tercemar juga tentu cemarannya akan banyak, gitu ya, akan tinggi. Itu juga perlu pengendalian. Kemudian kalau misalnya ikan ditangkap dari sungai, misalnya seperti Sungai Musi, tentu akan berbeda dengan ikan yang berasal dari budidaya perikanan. Nah, jadi aplikasi HACCP tadi atau yang disebut dengan di Indonesia SNI Higien Pangan ini menjamin keamanan pangan untuk produk dari proses cocok tanam sampai disajikan, ya, sampai disajikan. Jadi yang penting adalah mengidentifikasi prinsip penting dari higien pangan, termasuk produk primer untuk produksi primer sampai konsumen, ya. Jadi dari proses sampai konsumen, memastikan bahwa produk
pangan tadi layak untuk dikonsumsi manusia ya. Jadi standarnya manusia, bukan untuk konsumsi hewan ya. Jadi standarnya adalah konsumsi manusia. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan segitiga piramid atau piramida. Nah, ini poin yang kedua, ini merupakan tujuan dari penerapan izin pangan adalah merekomendasikan pendekatan HACCP sebagai alat untuk meningkatkan keamanan pangan. Jadi ada poin infrastruktur tadi tercapai, kemudian poin CBBP atau Good Manufacturing Practice itu tercapai, kemudian pengendalian standarisasi ini merupakan prerequisite atau persyaratan dasar ini tercapai, maka setelah itu baru penerapan HACCP. Ini adalah merupakan puncak dari penerapan keamanan pangan ya. Kemudian poin yang ketiga adalah menunjukkan sebagaimana cara penerapan prinsip izin pangan yang baik. Ini adalah contohnya. Nah, Anda pernah mendengar istilah pempek hani? Pernah nggak dengar pempek hani? Pernah dengar pempek hani? Itu adalah pempek yang diproduksi di kita ya. Ini pabriknya ada di Jagabaring. Nah, ini foto ini adalah foto yang saya ambil dari foto pempek hani yang sudah menerapkan HACCP. Ya. Jadi ini bagian penting di dalam HACCP, izin bekerja bisa kalian lihat ya, kepalanya harus pakai penutup kepala, kemudian harus pakai masker ya, walaupun tidak corona pakai masker gitu ya. Kemudian harus pakai celemek, ya, celemek dalam bahasa. Kemudian selain itu ini tangannya bisa Anda lihat pakai kaos tangan ya, pakai kaos tangan. Nah, ini contoh. Kemudian pisau dan seterusnya. Ya. Ini beberapa cara yang salah. Ini tidak pakai kaos tangan. Ya. Kemudian walaupun jamnya mahal, ini merek Rolex juga tetap tidak boleh di dalam proses produksi ini harus tidak boleh pakai jam tangan ya, apalagi cincin ya. Oke, ini tidak boleh juga menggunakan cincin walaupun itu cincin kawin. Maka dari itu sebagai bagian penting di dalam menjaga higien pangan, kita gunakan standar pakai kaos tangan. Ini ya, ini pakai kaos tangan semua. Ini mereka menggunakan kaos tangan. Ini apa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang lebih penting lagi juga tidak boleh atau untuk mencegah terjadinya cross kontaminasi. Cross kontaminasi ini adalah kontaminasi yang bisa terjadi perpindahan bakteri yang bisa menimbulkan bahaya di dalam proses produksi. Misalnya E. coli bisa menyebabkan sakit perut, kemudian bisa menyebabkan muntah-muntah dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat adalah menyediakan pedoman yang lebih spesifik yang mungkin diperlukan untuk sektor dan rantai pangan, staf proses dan komoditas untuk memperketat persyaratan pada izin khusus. Nah, inilah poin yang keempat, inilah yang kemudian diterapkan yang disebut dengan HACCP ya. Inilah yang kemudian diterapkan HACCP. Jadi bagian penting adalah manual atau menyediakan manual atau pedoman di dalam proses produksi supaya keamanan pangan tercapai dengan baik ya. Nah, ini bagian penting atau tahap penting di dalam proses penerapan HACCP adalah objektif ya. Jadi yang paling penting itu adalah tahapan ini dilakukan sebelum diterapkannya sistem HACCP di tempat produksi ya. Tujuannya supaya apa? Memeriksa kecukupan dokumen yang telah dilakukan, kemudian apakah dokumennya usaha dan seterusnya dilakukan, kemudian memahami penjelasan yang cukup, kemudian memeriksa persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oke. Oke, kita akan masuk ke 12 langkah HACCP ya. Jadi HACCP tadi terdiri dari 12 langkah, di mana dari 12 langkah ini ketujuhnya itu merupakan prinsip HACCP ya. Jadi 12 langkah dan prinsip. Nah, oke. Saya pikir standar yang ini tadi pengantarnya sudah cukup jelas, di mana intinya saya akan menjelaskan di mana posisi HACCP di dalam menjaga keamanan pangan ya. Saya akan share bahan yang berbeda yang merupakan bagian penting dari HACCP. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa HACCP ini merupakan hal penting dalam proses aplikasi
Oke. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan prerekursi tadi sudah saya jelaskan. Persyaratan dasar yang harus terpenuhi sebelumnya adalah GMP atau CPPB. Kemudian yang kedua adalah penerapan izin pangan atau disebut dengan SSOP. Nah, ini GMP ini merupakan bagian penting ya. Kemarin yang tadi sudah dijelaskan bagian dari building atau bangunan, kemudian utility atau apa bagian-bagian keperluan lain, equipment dan maintenance, kemudian juga ada bagaimana sanitasi, bagaimana ruang penyimpanan, kemudian yang paling penting tadi adalah komitmen dari manajemen untuk melaksanakan standar-standar yang sudah ditetapkan. Oke, untuk proses sanitasi tadi ada 3 hal penting yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah higien personel atau yang tadi pekerja, ya bagaimana kepala harus tutup, kemudian baju yang digunakan harus standar, harus menggunakan kaos tangan, kemudian sepatu, pengaman dan seterusnya adalah bagian dari personel. Kemudian poin yang kedua yang merupakan bagian penting dari sanitasi adalah cleaning, bagaimana membersihkan peralatan, kapan jadwalnya, sebelum dan sesudah, kemudian bagaimana membersihkan lantai, membersihkan mesin, kemudian membersihkan peralatan yang lain, itu juga bagian yang penting. Kemudian bagian yang penting lagi dari sanitasi adalah bagaimana manajemen pembuangan limbah, ya, bagaimana manajemen pembuangan limbah. Limbah tadi dibuang kemana, jarak dari limbah, kemudian dari tempat pengolahan, kemudian jarak dari pembuangan limbah sampai ke sumber air ini juga menentukan. Kemudian limbah sebelum diolah, sebelum dibuang harus diolah apa saja, ini juga menjadi hal penting ya. Oke, jadi sebenarnya HACCP ini merupakan bagian penting dari seluruh proses dari pembibitan, budidaya, pasca panen, kemudian seterusnya. Tetapi yang paling penting yang akan kita bahas adalah penerapan HACCP di dalam industri pengolahan. Ya, ini seluruhnya adalah mencakup keamanan pangan. Tapi titik penting yang akan menjadi hal penting adalah pada poin 4 atau pada poin pengolahan ya. Pada industri pengolahan. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa prinsip HACCP itu ada 7 prinsip, di mana juga 12 sebelumnya, ada 12. Oke, ya poin 1 sampai 5, kemudian ada 7 prinsip 1 sampai 12 tadi yang saya jelaskan satu-satu. Oke, poin yang pertama ini merupakan poin penting di dalam proses persiapan untuk pembentukan manual HACCP atau dalam rangka penetapan 7 prinsip HACCP. Yang pertama adalah pembentukan tim HACCP. Ya, jadi sebelum kita menyusun manual HACCP, kita harus menetapkan tim terlebih dahulu. Ada orang yang bertanggung jawab ya di dalam proses aplikasi HACCP. Seluruh sistem itu harus seperti ini, harus mengacu pada sistem ini. Baik sistem halal maupun sistem ISO penerapan itu basisnya adalah manajemen. Sama seperti ini, harus ada personil atau orang-orang yang ditetapkan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab di dalam aplikasi sistem ini ya. Jadi komposisi tim HACCP itu harus memenuhi semua bagian kritis dalam mencapai keamanan pangan ya. Jadi komposisi tim HACCP harus berisi staff quality assurance dan staff quality control ya. Jadi harus ada staff quality assurance dan staff quality control ya, karena bagian inilah di dalam sebuah pabrik yang menjaga mutu ya, bagian quality assurance dan quality control. Kemudian anggota tim HACCP harus ada orang personil bagian produksi yang mengerti bahan baku dan proses produksi. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang akan melakukan kegiatan produk setiap hari. Ya, maka dari itu orang-orang ini harus tahu bagaimana HACCP dilakukan, bagaimana pengontrolnya. Maka tim HACCP harus termasuk personil-personil atau orang yang ada di bagian produksi. Berikutnya
anggota HACCP juga orang yang ada di bagian teknis engineering, ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa di dalam proses HACCP ini yang menjadi penting adalah pengendalian proses. Pengendalian proses ini basisnya adalah standar. Pada saat sebuah perusahaan akan melakukan pengendalian proses, maka yang diotak-atik adalah mesinnya, ya. Jadi pada saat kita tadi sebagai contoh, pada saat kita merebus, misalnya suhu dan waktu menjadi standarnya, maka yang menjadi memiliki peranan penting adalah personil engineering atau teknis engineering. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menetapkan suhu, misalnya kurang panas, mana yang harus diotak-atik dan sebagainya. Ya, nah, ini adalah teknis. Kalau personil pada bagian produksi tadi, dia adalah bagian yang akan melaksanakan produksi. Tapi bagian teknis engineering ini adalah bagian yang tahu persis bagaimana cara mengendalikan mesin sehingga standar-standar yang kita tetapkan tadi tercapai. Berikutnya harus ada orang ahli mikrobiologi. Kenapa ahli mikrobiologi? Karena dia memahami bahaya-bahaya yang timbul akibat dari aktivitas mikrobia. Dia memahami bagaimana bagaimana tipe-tipe mikrobia. Dia yang tahu ahli mikrobiologi. Terus dia mengetahui karakter mikrobia. Dia mengetahui kapan mikrobia tumbuh, kapan mikrobia dia bisa mati, ya. Innalillahi wa inna rajiun kalau mati, ya. Nah, ini adalah ahli mikrobiologi yang tahu. Maka personil HACCP personilnya harus terdiri dari ahli mikrobiologi juga, gitu ya. Nah, kemudian di dalam HACCP itu harus ada ketua, harus ada sekretaris. Kenapa? Karena ketua inilah nanti akan membagi tugas, kemudian dia yang akan memanajemen aplikasi HACCP, yang mengontrol gitu. Kemudian juga harus ada sekretaris yang bertugas mencatat dari setiap keputusan, misalnya rapat dan seterusnya, ya. Itu adalah komponen penting dari HACCP. Oke, untuk tim HACCP juga harus memenuhi standar ini. Ya, tim harus terdiri dari multidisiplin, ya. Nah, multidisiplin tadi sudah ditunjukkan, ada ahli mesin, ada ahli mikrobiologi, ada ahli pengolahan pangan, kemudian ada manajemen, ya, itu masuk situ. Personil dari QA dan QC mengerti dan memahami risiko bahaya. Personil dari bagian produksi idealnya adalah manajer, supervisor, yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Dari setiap bagian tadi apa pentingnya, kemudian apa tugasnya, itu harus sudah ditetapkan. Ini tugas ketua HACCP. Ya, ini ketuanya, menentukan dan mengontrol lingkup, mengarahkan desain dan implementasi sistem. Ini biasanya ya setingkat manajer lah paling tidak, orang yang sebagai ketua HACCP, ya. Oke. Kemudian tugas anggota tim. Jadi memang ini adalah aturan, ya. Maksud saya setelah kita ada tim, terus juga pabrik juga harus menetapkan tugas dan tanggung jawab dari setiap masing-masing anggota tim, ya. Nah, ini melakukan studi HACCP dalam pabrik, memutuskan lingkup sistem HACCP dan seterusnya, ya. Ini tugas anggota tim. Oke, kemudian pelatihan, ya. Jadi setelah ada anggota, kemudian ada pengurus, ada tim HACCP, kemudian berikutnya harus ada pelatihan yang harus diikuti oleh HACCP. Ya, oke. Pengenalan dokumen dan implementasi HACCP. Kemudian ada dokumen sistem HACCP, ada internal audit oleh sistem HACCP, ya. Kemudian ada on-job training pada sistem dan monitoring HACCP. Jadi pada saat perusahaan sudah memiliki manual HACCP, terus kemudian akan mendaftarkan supaya mendapatkan sertifikat HACCP, ini semuanya harus terpenuhi. Nah, ini pasti diikuti mana? Ini diperlukan bukti-bukti, bukti kegiatan ini, itu semua diminta oleh auditor biasanya, ya. Diminta mana implementasi dan pengenalan di HACCP, kemudian mana dokumen misalnya untuk rapat itu semuanya harus ada. Mana dokumen audit internal HACCP ada semua, ya. Ini harus disimpan. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya harus disimpan pada saat pabrik nanti akan mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat HACCP. Jadi kalau misalnya pabrik itu sudah punya sertifikat implementasi HACCP, itu artinya sudah diaudit dengan baik, ya. Ini persyaratan tim, masih masuk di dalam poin tim tadi, ya. Jumlah
maksimum 5 orang. Kemudian mendapatkan pelatihan penerapan sistem HACCP ya. Ini biasanya pada saat audit diminta mana buktinya, biasanya diminta piagamnya. Mampu menerapkan ruang lingkup, mampu mengidentifikasi bahaya, mampu menetapkan risk and severity. Kemudian resiko dan tingkat keparahan, ini maksudnya risk ini tingkat resiko dan tingkat keparahan ya. Mampu mengidentifikasi CCP, critical control point dan seterusnya ya. Ini beberapa syarat persyaratan tim ya. Oke. Oke, untuk tugas nanti saja kita bicarakan. Oke, berikutnya poin yang kedua, mendeskripsikan produk. Ya, jadi dari manual HACCP, poin yang kedua adalah deskripsi produk. Oke, jadi produk kita misalnya seperti tadi pempek ya, yang paling mudah itu contohnya ya pempek saja. Oke, kita lihat apa saja yang harus ada di dalam deskripsi produk tersebut, yang harus tertuang di dalam manual HACCP. Yang pertama adalah nama produk. Ya, tadi saya kasih contoh tadi adalah pempek ya. Nah, kan nama produk pempek. Kemudian yang kedua adalah komposisi. Berarti komposisi pempek berarti isinya apa? Ikan ya. Kemudian apa? Tapioka. Kemudian selain tapioka ada apa lagi? Ada air, itu komposisinya. Ada garam, ada MSG, ada telur kan. Terus kemudian kalau pempek kebanyakan adalah pempek ada isinya, aneka isi ya. Ada pempek yang isinya pempek pistel, kemudian ada pempek adaan. Berarti kalau pempek adaan dia harus ada santannya, ada daun bawangnya dan seterusnya. Itu adalah masuk di dalam komposisi. Kemudian poin yang ketiga dari deskripsi produk adalah karakteristik produk akhir. Misalnya sifat fisiknya, sifat kimianya, bisa berapa kadar airnya, berapa kadar proteinnya, berapa pH-nya, berapa AW-nya, AW ini activity water ya, kemudian kadar proteinnya, dan seterusnya. Kemudian poin yang harus ada di dalam deskripsi yang kedua adalah metode pengawetan. Bagaimana mengawetkannya? Disimpan pada suhu beku misalnya ya, atau misalnya ditambahkan asam benzoat atau ditambahkan propionat sebagai pengawet, atau tidak diawetkan sama sekali. Kemudian pengemasan primer. Pengemasan primer dikemas dengan apa? Misalnya dikemas dengan plastik PP ketebalan sekian, atau dikemas dengan plastik PE ketebalan sekian. Ini masuk di dalam pengemasan primer. Kemudian pengemasan sekunder apa? Misalnya setelah disimpan dalam plastik, disimpan kembali dalam kotak, gitu ya. Maka kemasan sekundernya adalah kotak. Kalau misalnya dia tidak di dalam kemasan kotak, ya cukup kemasan primer saja. Oke, jadi hanya plastik saja, pengemasan sekundernya nggak ada. Kemudian pengiriman atau pengapalan atau proses transportasinya bagaimana ya? Oke, misalnya ya, misalnya dikirim dengan pengapalan kan misalnya atau tidak, atau misalnya kita menggunakan transport dengan menggunakan mobil biasa, mobil beku dan seterusnya. Jadi semuanya dijelaskan bagaimana distribusinya, kemudian berapa umur simpannya ya, apakah ada label khusus atau tidak. Kemudian bagaimana proses penyiapan sebelum dikonsumsi. Ini semuanya harus tertera secara detail di dalam deskripsi produk ya. Ini merupakan komponen penting di dalam manual HACCP juga. Ini saya ada contoh misalnya produknya adalah steak ya. Steak ini ada dua, yang pertama ada steak dari daging, ada juga steak dari kentang ya. Ini berbeda. Tapi yang saya maksud di sini adalah steak daging, maka karena tulisannya adalah steak, ini ya steak ya. Ya, steak daging. Oke ya. Nama produk adalah steak daging ya, daging steak ya, sirloin, tenderloin dan seterusnya maksudnya ini ya. Wagyu dan seterusnya ya. Kemudian komposisinya 100% daging. Pengemasan primer atau bagian innernya adalah menggunakan pengemasan plastik vakum ya. Kemudian pengemasan berikutnya atau pengemasan sekunder menggunakan karton ya. Tadi sudah pengemasan sekunder. Kemudian bagaimana metode pengawetannya? Ya disimpan pada suhu beku pada minus 18 derajat Celcius. Kondisi penyimpanan harus lebih kecil dari suhu 20 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius. Cara distribusinya tentu harus menggunakan freezer karena
suhunya tadi di bawah suhu minus 20 derajat Celcius. Kalau nggak pakai freezer nggak bisa ya. Apalagi seperti pempek pakai sepeda nggak bisa itu ya. Nah, itu harus memenuhi standar-standar itu. Kemudian masa kadaluarsa, kapan dia kadaluarsa? Hanya 6 bulan misalnya ya. Ini persyaratan konsumen sesuai dengan SNI dan seterusnya. Ini contoh dari deskripsi produk. Nah, ini contoh deskripsi produk untuk minyak goreng. Nama minyak goreng ya, tentu 100% minyak goreng ya. Oke, kalau ada bawangnya namanya bawang goreng berarti itu. Dan seterusnya ya, ini contoh pengawetan ditambahkan dengan BHA, BHT, TBHQ. Ini contoh adalah antioksidan ya. Antioksidan yang digunakan untuk mengawetkan. Kemudian kondisi penyimpanan adalah kondisi penyimpanan sejuk, kemudian cara distribusi dan seterusnya ya. Poin yang ketiga, ini poin yang ketiga adalah identifikasi penggunaan produk ya. Oke, pengelompokan konsumen perlu dilakukan karena masing-masing produk memiliki tingkat risiko berbeda ya. Artinya nanti pengelompokan produk maksudnya produk yang kita punyai itu produk seperti apa gitu ya. Produknya apakah produk tadi dikonsumsi untuk bayi, apa untuk manula atau orang hamil atau bisa dikonsumsi kebanyakan orang gitu. Maka ini merupakan bagian penting karena untuk manula atau untuk bayi atau ibu hamil tentu produk ini akan menjadi produk yang sensitif sehingga pengendaliannya akan menjadi sangat penting. Oke, kemudian poin yang keempat adalah penyusunan diagram alir. Jadi diagram alir yang dimaksud di sini adalah misalnya kalau pengolahan pempek berarti dari penerimaan bahan baku. Setelah penerimaan bahan baku, misalnya sortasi bahan baku. Setelah sortasi bahan baku berarti penggilingan ikan kan. Nah, itu contoh diagram alir. Setelah digiling berarti ikan dicampur atau formulasi, ditambah terigu, ditambah ini dan seterusnya. Kemudian pembentukan, misalnya setelah dibentuk kan ada pempek isi dan telur, ada pempek pistel, terus ada pempek ada dan seterusnya. Nah, itu proses pembentukan. Setelah itu baru dia perebusan. Kemudian setelah direbus didinginkan. Setelah didinginkan dikemas. Setelah dikemas dibekukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan diagram alir. Kenapa diagram alir ini harus menjadi bagian penting dari penyusunan sistem HACCP? Untuk apa? Yang pertama, ya, jadi diagram alir itu bukan hanya sekedar disusun saja, ya. Yang pertama untuk membantu pelaksanakan kerja tim HACCP. Yang kedua memudahkan verifikasi, ya, verifikasi. Jadi maksudnya adalah verifikasi. Tadi verifikasi nanti saya akan jelaskan bagaimana melakukan verifikasi diagram alir. Kemudian bagaimana pengontrolan apakah diagram alir yang dipunyai itu sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi diagram alir yang disusun oleh perusahaan itu harus sama persis sesuai dengan kondisi lapangan. Karena ini merupakan bagian dari identifikasi ya. Jadi diagram alir ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memperlihatkan secara jelas rincian seluruh kegiatan proses termasuk inspeksi, transportasi, penyimpanan dan penundaan. Nah, nanti saya akan kasih contoh bentuk diagram alirnya itu harus seperti apa. Kemudian bahan-bahan yang dimasukkan dalam proses seperti bahan baku, pengemas, air dan bahan kimia itu juga harus detail dan harus jelas ya, setiap tahapan, setiap proses, kemudian setiap bahan baku. Kemudian keluaran dan limbah proses. Jadi ada bahan baku di sebelah kiri, kemudian proses sebelah kanan adalah pengeluaran dan limbah. Sementara diagramnya dia mengarah ke bawah. Itu adalah aturannya ya. Jadi dari atas ke bawah itu proses, dari kiri ke kanan itu masuknya bahan baku, bagian sebelah kanan itu adalah prosesnya. Ya, bagian sebelah kanan itu adalah pengeluaran dan limbahnya. Oke, kemudian tahap kelima adalah verifikasi diagram alir di tempat. Yang dimaksud dengan verifikasi diagram alir ini adalah kesesuaian ya antara diagram alir yang dibuat dengan kondisi lapangan, misalnya proses, kemudian suhu dan sebagainya. Apa yang dilakukan dalam verifikasi diagram alir adalah yang pertama adalah mengamati diagram alir, kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel, kemudian wawancara, melihat aktivitas rutin, dokumen-dokumen dan seterusnya ya. Oke, itu adalah 5 prinsip awal untuk membuat dokumen HACCP. Jadi tadi kita sudah bagi menjadi 2 prinsip. Yang pertama adalah persiapan 1-5, kemudian 6-12 itu merupakan prinsip analisa.
dari prinsip 1 sampai 12 ya. Oke. Sebentar. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan ya, sampai di sini kalau mau ada pertanyaan silahkan. Oke, jadi kita sudah menjelaskan dari poin 1 sampai 5. 1 sampai 6 ya. Kemudian besok 1 sampai 5, kemudian prinsip 1 sampai 12. Untuk sebelum masuk ke prinsip 1 sampai 12, saya persilahkan kalau ada pertanyaan.